Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Roma 3 ayat 8 demikian. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Saudara-saudara sekalian, pernahkah saudara menghadapi orang yang meminta bantuan bertubi-tubi sehingga saudara merasa terganggu, tetapi dia merasa berjasa karena telah memberi saudara kesempatan untuk berbuat baik? Apa yang saudara pikirkan tentang orang tersebut? Menjengkelkan? Tidak tahu berterima kasih? Tidak tahu diri? Itulah jenis orang yang Paulus hadapi. Mereka berbuat dosa dan berbuat dosa, tetapi merasa berjasa karena memberi kesempatan kepada Allah untuk mencurahkan kasih karunia-Nya. Bukankah semakin banyak dosa membuat kasih karunia Allah semakin nampak dan Allah semakin dimuliakan? Itu pendapat mereka. Tetapi pikiran seperti itu sama dengan menganggap Yudas adalah pahlawan yang telah menyebabkan karya keselamatan bagi umat manusia digenapi dengan sempurna. Paulus berkata dengan keras, orang seperti itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Saudara, Allah memang mencurahkan kasih karunia-Nya dengan berlimpah. Tetapi bukan berarti orang yang bermain-main dengan dosa bisa bebas dari hukuman, apalagi dianggap berjasa. Kasih karunia Allah memang diberikan secara gratis, tidak bersyarat, tidak menuntut, dan bersifat kekal, tetapi bukan murahan. Sebaliknya, justru sangat mahal dan sudah dibayar lunas dengan darah Tuhan Yesus. Allah memberikan semua itu secara gratis justru karena kita tidak mampu membayar dosa-dosa kita. Tujuan kasih karunia Allah adalah agar kita bertobat, bukan justru agar kita semakin leluasa berbuat dosa. Saudara, saya teringat kisah seorang penyelam mutiara yang memberikan mutiara yang paling indah dan paling mahal harganya sebagai hadiah kepada sahabatnya. Sahabatnya merasa dia tidak layak menerimanya karena hadiah tersebut terlalu mahal dan dia bermaksud untuk membelinya saja. Tetapi orang itu berkata bahwa mutiara tersebut tidak bisa dinilai dengan uang seberapapun banyaknya. Sebab untuk mendapatkannya, anak satu-satunya telah mengorbankan nyawanya. Saat itu dia menyelam sangat dalam dan sangat lama. Ketika kembali di permukaan air, dia sudah kehabisan nafas dan meninggal. Tetapi di tangannya ada mutiara tersebut. Saudara, setelah mendengar penjelasan tersebut, apakah sahabatnya itu masih ngotot mau membayarnya? Atau menerima hadiah tersebut lalu menyia-nyiakannya begitu saja? Tentu saja tidak, bukan? Jika kita benar-benar memahami kebenaran mengenai kasih karunia, kita justru akan semakin serius dalam memerangi dosa dan bertumbuh di dalam kekudusan. Karena kasih karunia Allah tidak ternilai harganya. Amin.